Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini pembahasan kita yakni Al-An'am ayat yang ke-93, di mana di dalam ayat tersebut Allah kemukakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa man azlamu mimman iftara 'alallahi kadziba. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat kedustaan, yang membuat kebohongan terhadap Allah. Au qala uhiya ilayya walam yuha ilaihi syai'un, atau berkata telah diwahyukan kepadaku, padahal tidak ada diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Wa man qala sa'unzilu misla ma anzalallahu, dan siapa yang berkata aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Walau tara iziz zalimuna fi ghamaratil maut, dan sekiranya engkau melihat di waktu orang-orang yang zalim dalam tekanan-tekanan sakratul maut, wal malaikatu basitu aidihim ukhriju anfusakum, sedang para malaikat membuka tangan mereka sambil berkata, keluarkanlah nyawa kamu. Akhriju anfusakum, maka keluarkanlah nyawa kalian, maka keluarkanlah nyawa kamu. Al-yauma tujzauna azabal huni, pada hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan. Bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haqqi, bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haqqi, karena kamu selalu mengatakan, karena kalian selalu mengatakan terhadap Allah yang tidak benar. Wa kuntum an ayatihi tastakbiruna, dan kalian dan kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya, yakni terhadap ayat-ayat Allah.
Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang lalu menegaskan bahwa Al-Qur'an bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian ia bukan buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau siapapun. Lihat ayat yang sebelumnya yaitu 92. Wa hadza kitabun anzalnahu, dan ini adalah kitab, maksudnya Al-Qur'an, dan ini adalah kitab yang telah kami turunkan. Kami itu siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, bahwa ayat yang lalu menegaskan bahwa Al-Qur'an bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian ia bukan buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau siapapun. Rupanya ketika itu atau di masa datang ada yang mengaku mendapat wahyu dalam rangka meraih kedudukan atau mengalihkan orang dari tuntunan Al-Quran. Jadi masa lalu itu sudah ada juga, bahkan masa Kanjeng Nabi Muhammad sudah ada juga orang-orang yang mengaku mendapat wahyu, yang mengaku menjadi nabi. Bahkan sampai saat ini banyak tuh orang-orang yang mengaku-ngaku mendapatkan wahyu, mengaku-ngaku menjadi nabi, banyak. Maka oleh karena itu terhadap mereka lah ayat ini turun mengecam. Ayat ini turun mengecam. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian coba akan kita perhatikan yaitu tafsir daripada Jalalain. Tafsir Jalalainnya mengemukakan waman aila ahada, dan siapakah, maksudnya tidak ada satu orang pun azlamu yang lebih zalim. Dan siapakah yang lebih zalim mimman iftara 'alallahi kadziba, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang berbuat kedustaan kepada Allah, bid'a'in nubuwah, dengan mengaku menjadi nabi, dengan mengaku menjadi nabi, walam yunabba, padahal ia tidak diangkat menjadi nabi. Auqala, atau dia berkata uhiya ilayya walam yuha ilaihi syai'un, atau ia berkata telah diwahyukan kepadaku, padahal tidak ada diwahyukan kepadanya sesuatu pun. Nazalat fi Musailamah. Wamin, dan daripada man qala, orang yang berkata saunzilu
misla ma anzalallahu. Kelak saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Tiga yang disebutkan itu adalah orang-orang yang zalim. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga macam kezaliman yang disebut pada ayat ini. Yang pertama, membuat kedustaan terhadap Allah. Mimman iftara 'alallahi kaziba. Itu yang pertama. Ya. Daripada orang-orang yang berbuat terhadap Allah akan kedustaan. Kemudian kelompok yang kedua, qala, dia berkata, uhiya ilayya walam yuha ilaihi sayun. Orang zalim juga. Orang zalim yang kedua, dia berkata, telah diwahyukan kepada saya, telah diwahyukan kepadaku, walam yuha ilaihi sayun. Padahal tidaklah diwahyukan kepadanya sesuatu apapun. Kelompok yang kedua. Kemudian yang ketiga, man qala saunzilu misla, melakukan terhadap wahyu dengan berkata akan membuat semacamnya, yaitu dia berkata aku akan menurunkan semisal ma anzalallahu, apa-apa yang telah Allah turunkan. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tiga kelompok orang-orang yang zalim, dan gak ada seorang pun yang lebih zalim daripada mereka. Bahwa sebenarnya kelompok yang kedua dapat dimasukkan dalam bagian yang pertama. Mana tuh kelompok yang kedua? Yaitu mendustakan. Pertama adalah membuat kedustaan terhadap Allah. Yang kedua, mengaku mendapat wahyu. Ya, yang mengaku mendapat wahyu ini adalah bisa dimasukkan ke dalam yang pertama, karena sama-sama bohong. Orang Allah tidak memberikan wahyu kepadanya, tapi dia mengaku-ngaku mendapatkan wahyu. Jadi kelompok yang kedua hakikatnya bisa dimasukkan dalam bagian yang pertama, yaitu membuat kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi guna memberi perhatian yang lebih besar menyangkut hal yang kedua itu, maka ia disebut secara tegas dan jelas. Demikian pendapat mayoritas mufassir. Jadi Allah, kalau bahasa manusia ya, merasa perlu untuk mengemukakan kelompok yang kedua, yaitu mengaku mendapat wahyu. Qala uhiya ilayya walam yuha ilaihi sayun. Sekali lagi, kalau dalam bahasa manusia, Allah merasa perlu untuk tetap mencantumkan kelompok yang kedua, yaitu yang berkata telah diwahyukan kepadaku walam yuha ilaihi sayun, padahal tidak ada diwahyukan kepadanya sesuatu apapun. Dia berdusta juga. Makanya sekali lagi mufassir mengemukakan bahwa kelompok yang kedua bisa dimasukkan ke dalam kelompok yang pertama karena sama-sama dusta. Wa man qala saunzila misla ma anzalallahu. Nah, lihat kelompok orang zalim yang ketiga, dan orang yang berkata saunzila
nanti aku akan turunkan mislama anzalallahu, semisal seperti apa yang Allah telah menurunkan. Wahum, dan bermula mereka yang berkata untuk kelompok yang ketiga, yakni mereka itu adalah al-mustazi'una, yaitu orang yang mengolok-olok mereka. Orang yang mengolok-olok mereka. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kritik dari mufassir yang lain. Di dalam tafsir Jalalain dikemukakan qala, dia telah berkata, ya, orang zalim yang kedua mengemukakan uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku, walam yuha ilaihi syai'un, padahal tidak ada diwahyukan kepadanya sesuatu pun. Imam Jalaluddin menafsirkan nazalat fi Musailamah al-Kadzab. Ya. Imam Jalaluddin mengemukakan ayat ini turun berkaitan tentang keadaan Musailamah yang mengaku-ngaku nabi dan mengaku-ngaku telah diwahyukan kepadanya. Ya. Tetapi ulama tidak sependapat. Ada yang tidak sependapat dengan Imam Jalaluddin. Ya. Firman-Nya mengutip ucapan sementara orang bahwa telah diwahyukan kepadaku dan seterusnya. Dipahami oleh sementara ulama bahwa yang dimaksud adalah Musailamah al-Kadzab, sebagaimana tertuang di dalam tafsir Jalalain, dan al-Aswad al-Ansi. Pendapat ini ditolak. Ya, pendapat ini ditolak oleh sekian ulama dengan alasan bahwa surah ini turun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Sedang kasus Musailamah al-Kadzab dan al-Aswad al-Ansi terjadi pada tahun ke-9 Hijrah, jauh sesudah turunnya ayat ini. Jauh sesudah turunnya ayat ini. Karena itu ayat ini tidak harus dipahami sebagai menunjuk orang tertentu. Tapi siapa dan kapanpun ayat ini relevan dan mengecam kepada siapa orangnya yang mengaku-ngaku nabi, yang mengaku-ngaku telah diturunkan wahyu kepadanya, sampai kapanpun dan siapapun orangnya. Di mana aja kalau ada orang yang mengaku-ngaku nabi, baik di Indonesia, di Turki kek, di Bangladesh kek, ya, di Amerika kek, di Rusia kek, kalau ada orang yang mengaku-ngaku nabi dan diturunkan wahyu kepadanya, maka orang-orang tersebut dikecam oleh Al-Maidah ayat 93. Jadi sekali lagi bahwa pendapat ayat yang mengatakan ayat ini turun berkaitan dengan Musailamah al-Kadzab ditentang oleh banyak mufassir. Oleh karena itu, hadirin yang berbahagia, ayat ini tidak harus dipahami sebagai menunjuk orang tertentu, tetapi siapa dan kapanpun. Hingga kini di mana-mana kita masih menemukan atau mendengar tentang orang-orang yang mengaku mendapat wahyu atau wangsit, atau mengaku didatangi oleh malaikat Jibril menyampaikan informasi yang beraneka ragam, ya.
Jadi sekali lagi, siapapun orangnya dan dimanapun dia berada yang mengaku-ngaku sebagai nabi dan mendapatkan wahyu, maka itu adalah satu kebohongan yang sangat luar biasa, dan orang tersebut dikecam oleh Al-An'am ayat 93. Wa man qala saunzilu mislaman anzalallah, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengatakan saya akan menurunkan seperti apa yang Allah turunkan. Wahum, dan bermula mereka yang berkata begitu adalah al-mustaziuna, yakni orang yang mengolok-olokkan. Qalu, mereka mengatakan nasya'u lakulna misla haza, lau nasya'u, jikalau kami kehendaki, jikalau kami mau, lakulna misla haza, tentulah kami berkata seperti ini, yaitu seperti Al-Quran. Nah, orang itu orang zalim. Orang tersebut adalah orang yang zalim, dan tidak ada yang lebih zalim daripada orang-orang seperti mereka. Walau taro, dan jikalau engkau melihat ya Muhammad, hai Muhammad, seandainya saja engkau melihat iziz zalimuna, ketika orang-orang yang zalim, al-maskurun, ketika orang-orang zalim yang disebutkan tadi, yang 3 kelompok ya, fi ghamarati syakratil maut, ketika mereka ditekan-tekan dalam keadaan sakratul maut ya, yang 3 orang tadi, yang 3 orang kelompok zalim tadi, ketika engkau melihat mereka dalam keadaan sakratul maut ditekan-tekan, wal malaikatu basitu aidihim, sedang para malaikat memukul-mukul dengan tangannya kepada mereka, bidorbi, dengan memukul-mukul, wa ta'zibi, dan menyiksa, yaquluna, mereka malaikat berkata lahum, kepada orang-orang yang zalim tersebut, ta'nifan, sebagai teguran yang sangat keras. Apa yang dikatakan malaikat? Akhriju anfusakum ilaina linak bidoha, keluarkanlah olehmu, keluarkanlah oleh kalian akan ruh kalian, akan ruh kamu, keluarkan kepada kami. Linak bidoha, supaya kami dapat mengambil nyawa kalian. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah, akhriju anfusakum, keluarkanlah nyawa kamu. Dipahami bukan dalam arti ucapan, karena kematian dan kehidupan bukanlah sesuatu yang berada dalam wilayah kemampuan manusia untuk meraih dan menampiknya ya. Atas dasar itu, perintah tersebut, keluarkanlah nyawa kamu ya, perintah tersebut dapat dipahami sebagai gambaran dari keengganan seseorang untuk meninggal dunia. Kemarin kita udah bahas tuh, hakikatnya orang tuh kagak mau meninggal dunia ya. Jadi sekali lagi bahwa perintah itu dipahami sebagai gambaran dari ketidakinginan seseorang untuk meninggal dunia. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menggambarkan betapa kasar dan kejam malaikat menghadapi mereka.
seakan-akan mereka berkata, keluarkanlah nyawamu dari siksa yang akan kamu hadapi. Memang semua orang enggan mati, tetapi seorang mukmin pada saat malaikat maut datang mengambil nyawanya akan melihat tempatnya kelak di surga. Nah, ketika itu jiwanya merasa tenang dan senang bertemu dengan Allah. Jiwanya orang mukmin itu merasa senang dan tenang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pun senang bertemu dengannya. Allah juga gembira, senang bertemu dengan orang-orang mukmin. Sedang seorang durhaka, tadi kan 3 kelompok itu adalah orang yang paling zalim, dan mereka itu masuk ke dalam golongan orang yang durhaka. Sedang seorang durhaka diperlihatkan kepadanya saat sekarat, saat sakratul maut, diperlihatkan kepadanya tempat yang akan dihuninya di neraka, sehingga hatinya gusar, tidak ingin mati, nyawanya bagaikan enggan keluar karena melihat dan menyadari apa yang akan dialaminya itu. Jadi orang-orang durhaka begitu, makanya dia nggak mau mati. Penggambarannya seperti itu. Kalau lo nggak mau keluar, dipaksa oleh malaikat, keluarkanlah nyawa kamu untuk kami hadapkan kamu kepada azab yang sudah menunggu. Itulah kira-kira apresiasi daripada para ulama. Al-yauma, pada hari itu, tujzauna huni, kamu orang-orang yang zalim akan dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan. Al-hawami, orang-orang yang zalim tersebut, yang 3 kelompok tadi, akan diberikan balasan dengan azab yang sangat menghinakan. Bima kuntum takuluna, dengan sebab apa-apa yang kalian ucapkan, yang kalian katakan, alallahi ghairul haq, yang kalian katakan kepada Allah dengan perkataan yang tidak benar. Bida'wan nubuwati wal ihai kaziba, dengan mengaku menjadi nabi dan menerima wahyu semata-mata berdusta. Kalian mengaku nabi, kalian menerima wahyu, itu adalah kedustaan yang sangat luar biasa, dan kalian akan menerima azab yang sangat menghinakan dengan sebab kalian mengucapkan terhadap Allah perkataan yang tidak benar. Wa kuntum an ayatihi tastakbiruna, dan kalian selalu terhadap ayat-ayat Allah menyombongkan diri. Tatakabbaruna anil iman, kalian takabur, kalian sombong tentang beriman kepada ayat Allah, ya. Wajawabu lau, dan bermula jawab lau, perhatikan, walau taro iziz zalimuna fi ghamarati, dan jikalau engkau melihat ketika orang-orang zalim itu dalam keadaan sakaratul maut, ditekan-tekan, itu ada kata-kata lau, walau taro, dan jikalau engkau melihat, dan seandainya engkau Muhammad melihat kepada mereka. Jawab lau itu adalah la ra'aita amron aziman, niscaya engkau akan melihat satu perkara yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa, yang sangat mengerikan, di mana malaikat memukul-mukul orang tersebut, sambil mengucapkan akhriju anfusakum, keluarkanlah olehmu akan ruh kamu. Untungnya kita tidak bisa melihat. Coba kalau kita melihat, ngeri sekali itu.
sangat ngeri. Makanya dikatakan la ra'aita, sungguh engkau akan melihat ya Muhammad amron azima, perkara yang sangat dahsyat, perkara yang sangat mengerikan. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kajian kita. Ya, kita harus berpegang teguh pada keimanan, enggak ada lagi nabi selain Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tidak akan diturunkan lagi nabi, la nabiyya ba'da. Tidak akan ada lagi sesudah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya'i wal mursalin. Kanjeng Nabi Muhammad adalah pungkasan, ya, nabi yang terakhir dan rasul yang terakhir. La nabiyya ba'da, tidak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita mendengar perkataan ada orang yang mengaku-ngaku nabi dan mendapatkan wahyu, maka itu adalah kedustaan yang sangat luar biasa, dan itu adalah orang yang paling zalim. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Summa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.